3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Apa? Wakil Ketua Aula Qin Chen masih ada di Menara Guyu. Setelah ini dikatakan, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya semuanya berubah warna. Nama manusia, bayangan pohon. Qin Chen datang ke tempat rahasia markas Tiangong dan membuat banyak masalah. Tak satu pun dari wakil pemimpin aula yang tidak mengetahuinya, dan mereka semua mengingatnya. Sekarang saya mendengar bahwa Qin Chen masih berada di Menara Yu kuno, dan mata pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya semuanya bergerak. Beberapa wakil ketua aula saling memandang, dan ada kelap-kelip esensi Tao di matanya. Hari-hari ini, mereka memutar otak untuk menemukan orang kuat yang bertarung dengan Dao Jue Tianzun. Meskipun Dewa Tianzun tidak pernah kembali, mereka tidak akan berhenti menyelidiki mata-mata tersebut. Namun, seiring dengan penyelidikan, mereka semakin bingung. Karena, selain Dao Jue Tianzun, mereka tidak dapat membayangkan Tianzun lain di tempat rahasia markas besar Tiangong. Tapi saat ini, berita tentang Qin Chen muncul, yang membuat semua orang berubah warna. Mungkinkah itu dia? Beberapa wakil ketua aula saling memandang dan melihat spekulasi di mata masing-masing. Tidak ada yang lain, karena tidak ada tujuan lain. Setelah diselidiki, tidak ada dewa lain kecuali 5 pengrajin kuno yang tiba di pagoda kuno tersebut. Semua Tianzun lainnya pada saat itu berada di luar Menara Guyu. Namun, ada orang yang bertarung dengan Dao Jue Tianzun. Tidak bisakah itu setengah langkah dan tetua puncak yang bertarung dengan Dao Jue Tianzun? Itu terlalu jauh dari satu sama lain, dan itu tidak mungkin. Sekarang, penampilan Qin Chen telah menggugah hati beberapa wakil penguasa aula. Belum lama ini, Qin Chen mengalahkan lebih dari 1.500 penatua dan diakan dengan kekuatan satu orang. Jika Qin Chen adalah itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Dao Jue Tianzun. Setidaknya, itu lebih dapat diandalkan. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan suara yang dalam. Apakah wakil master aula Qin Chen juga ada di Menara Guyu? Kapan dia pergi ke Menara Guyu? Kamu mengatakannya sepanjang waktu. Pengrajin kuno Tianzun tampak serius. Ketika dia menanyakan tentang Zhenyan Dizun, wakil pemilik aula lainnya juga memandangnya. Tiba-tiba, Zhenyan Dizun merasakan napas yang kuat tertahan, membuatnya sulit bernapas. Ekspresi serius dari beberapa wakil pemilik aula juga membuatnya merasakan keseriusan masalah tersebut dalam sekejap. Segera, Zhenyan Dizun tidak berani menyembunyikannya. Dia menceritakan kisah tetua bulu hitam dan lainnya yang datang untuk meminta Qin Chen pergi ke Menara Guyu. Tidak ada kesalahan, karena dia juga samar-samar mendengar beberapa hal. Dao Jue Tianzun terkait dengan mata-mata iblis, yang membuatnya khawatir, apakah Qin Chen tidak salah? Tidak. Kebenaran untuk menghormati hati tidak bisa dipercaya, tetapi dengan debu Qin sampai sekarang belum keluar, hatinya sangat cemas, hanya bisa menceritakan keseluruhan cerita. Penatua Heiyu, apakah mereka ada di sana? Mendesis. Setelah mendengar kisah Zhenyan Dizun, mata pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya tiba-tiba membeku, terutama ketika mereka tahu bahwa Qin Chen, di bawah kepemimpinan tetua Heiyu, pergi ke lapisan ketiga pagoda Guyu, yang membuatnya semakin terkejut. Karena pertempuran pecah di lapisan ketiga. Katakan padaku, siapa lagi yang membawa debu Qin ke Menara Guyu saat itu? Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan cemas. Wakil pemilik kuil lainnya juga melihat, karena mereka samar-samar merasa telah menemukan sebagian dari kebenaran. Ada tetua Long Yuan dan tetua Tiangu. Kata-kata Tuhan yang sebenarnya harus disampaikan kepada banyak penatua, satu persatu. 778 Total hampir 10 tetua. Semuanya terkenal di tempat rahasia markas Tiangong. Wakil pemilik aula lainnya segera melihat ke arah pengrajin kuno Tianzun, dan mata mereka penuh harapan. Tidak ada sesepuh yang disebutkan oleh Zhenyan Dizun yang pernah keluar dari Menara Guyu. Pengrajin kuno itu menggelengkan kepalanya dan matanya suram dan mengerikan. Tidak pernah keluar? Bagaimana mungkin? Sekarang sebagian besar tetua di Menara Guyu telah pergi. Apakah hampir 10 tetua tidak ada yang keluar? Seorang wakil ketua aula yang dihormati berubah warna. Jika ada beberapa yang belum keluar, masih bisa dikatakan. Tetapi sekarang,
Lebih dari 10 hari kemudian, lebih dari 90% dari ribuan penatua dan diaken yang memasuki menara kuno untuk pertama kalinya telah pergi. Saya khawatir hanya beberapa lusin dari mereka yang belum keluar, tetapi 1 dari 1000 penatua yang masuk bersama Qin Chen tidak pernah keluar. Ini harus waspada. Apalagi yang kamu tahu. Pengrajin kuno sedang melihat kebenaran. Ketika Zhenyan Dizun melihat wajah para wakil ketua aula, hatinya tenggelam dan jejak ketidakbahagiaan muncul. Ada lebih sedikit debu. Apa yang sedang terjadi? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Pengrajin kuno Tianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, Anda harus tinggal di kediaman Anda sendiri terlebih dahulu. Jangan pergi tanpa perintah kami. Ya. Dia mengangguk dalam kebenaran. Pengrajin kuno Tianzun saling memandang dan pergi dari sini. Datang ke dunia luar, wajah beberapa wakil kepala aula semuanya sangat berat. Jika kebenarannya benar, pasti ada hubungannya dengan mata-mata jahat. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu pintar sehingga tidak ada Qin Chen dan banyak tetua yang keluar? Dia yang telah memenangkan takhta surga dan akan menjadi penguasa surga. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan suara yang dalam, jangan langsung menyimpulkan dulu. Jika Anda benar-benar mengatakan apa yang Anda katakan, itu mungkin tidak benar. Anda perlu menyelidiki dan segera meminta tetua lain yang telah memasuki pagoda kuno untuk lihat apakah ada yang pernah melihat semua ini. Sekelompok orang segera kembali ke yuta kuno, dan pada saat yang sama dipanggil untuk penyelidikan. Hal-hal seperti itu terlalu serius untuk dianggap serius. Tak lama kemudian, hasilnya keluar. Pada saat itu, banyak tetua melihat sesepuh bulu hitam. Mereka membawa Qin Chen, Zhenyan Dizun, dan lainnya ke Menara Guyu. Naskah rahasia Qin Chen di markas Tiangong sangat terkenal, sehingga tindakan apapun yang dia lakukan akan diperhatikan. Oleh karena itu, Tetua Heiyu dan Tetua Long Yuan datang ke Qin Chen untuk meminta maaf, yang menarik perhatian banyak orang. Secara alami, tidak ada kesulitan dalam menyelidiki. Selain itu, di Menara Guyu, beberapa tetua melihat pemisahan Zhenyan Dizun, Tetua Heiyu dan Qin Chen, yang membawa Qin Chen ke lantai 3 Menara Guyu. Semua berita berkumpul bersama, biarkan beberapa wakil Hall Tuhan hati benar-benar dingin. Sekarang kita bisa yakin bahwa Qin Chen dan Tetua Heiyu yang bertarung dengan Dao Jue Tianzun. Kemungkinannya setinggi 70%. Pengrajin kuno itu berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu Qin Chen? Apakah mungkin? Ya. Meskipun Qin Chen telah mengalahkan banyak Tianzun setengah langkah, dia hanya seorang Dizun. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Daoju Tianzun? Pada saat itu, suasana pertarungan yang kami rasakan sangat kuat. Sepertinya Dizun dan Daoju Tianzun tidak bisa bertarung. Beberapa wakil pemilik aula lainnya curiga. Ini tidak bisa dipercaya. Meskipun Qin Chen kuat, dia tidak lebih dari Dizun. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Daoju Tianzun? Itu tidak sesuai dengan akal sehat untuk membuat suara sebesar itu. Pengrajin kuno itu menggelengkan kepalanya. Ketika semua kemungkinan dihilangkan, kemungkinan yang paling tidak mungkin adalah kebenaran. Begitu pidato ini keluar, beberapa wakil ketua aula terdiam. Memang menurut informasi dan informasi dari penyelidikan, tidak ada kemungkinan selain kemungkinan keseluruhan. Aku juga merasa aneh saat itu. Selain nafas Dao Jue Tianzun dan orang lain, sepertinya ada nafas lain dalam adegan pertempuran. Dalam hal ini, mereka seharusnya adalah penatua bulu hitam. Pada saat ini, murid kiri Tianzun berkata dengan suara yang dalam dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Bakatnya, kekuatan sihirnya, biarkan dia melihat lebih banyak. Jadi ada orang lain di sana saat itu. Wakil pemilik aula lainnya, AC. Tapi mengapa Daoju Tianzun menyerang Qin Chen? Apakah Qin Chen adalah mata-mata dari keluarga iblis? Ditemukan oleh Dao Jue Tianzun, perang pecah pada akhirnya. Itu tidak logis. Masih ada keraguan tentang wakil ketua aula. Terlebih lagi, peran apa yang mereka mainkan? Apakah itu Dao Jue Tianzun dan yang lainnya, atau apakah mereka sengaja terlibat di pihak Qin Chen? Dan jika seseorang selamat, mengapa orang itu menghilang? Apakah dia tidak tahu bahwa jika dia tetap tinggal di menara kuno ini, cepat atau lambat dia akan terungkap? Semua wakil ketua aula yang hadir mengerutkan kening. Pengrajin kuno Tianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kita tidak perlu menebak. Jika Qin Chen yang bertarung dengan Daoju Tianzun,
hanya ada dua kemungkinan untuk masalah ini. Orang-orang datang untuk melihatnya. Pengrajin kuno Tianzun menyipitkan matanya dan berkata, sayang sekali Dao Jue Tianzun ditemukan oleh Dao Ju Tianzun karena suatu alasan. Pada akhirnya, Qin Chen menyegel atau membunuh Dao Ju Tianzun dan menyembunyikannya di Menara Guyu. Ini adalah salah satu mereka. Kamu mengatakan bahwa Qin Chen menyegel atau membunuh Dao Jue Tianzun, mana yang mungkin? Wakil pemilik aula lainnya juga mengangguk. Bisakah seorang di Zun mengendalikan orang kuat seperti Dao Jue Tianzun? Tidak mungkin untuk memikirkannya. Pengrajin kuno Tianzun mencibir. Dalam keadaan normal, itu tidak mungkin, tetapi hasilnya telah keluar. Jika debu Qin benar-benar mata-mata iblis, itu tidak mungkin dan mungkin. Ya, jika Qin Chen memang mata-mata iblis, apa yang dikatakan oleh pengrajin kuno Tianzun adalah hasilnya, karena jika Dao Jue Tianzun menang, itu tidak dapat disembunyikan. Hanya ketika Qin Chen adalah mata-mata dan membunuh Dao Ju Tianzun, dia akan bersembunyi di Menara Guyu. Murid kiri jalan Tianzun mendesis. Tiba-tiba, semua wakil pemilik hall di lapangan menyedot AC. Apakah penjabat wakil pemimpin aula dinasti Qin yang ditunjuk oleh Guru Agung Tianzun adalah mata-mata iblis? Coba pikirkan, itu gemetar. Tentu saja, itu hanya satu kemungkinan. Mata pengrajin kuno itu dingin, ada kemungkinan kedua. Dao Jue Tianzun adalah mata-mata iblis. Jika ini masalahnya, maka Qin Chen pasti akan diganggu oleh iblis jika dia menemukan mata-mata iblis di Kam Tiangong. Mungkin semua orang tahu beberapa perbuatan Qin Chen. Ketika dia berada di alam Tuhan, dia dikejar dan dibunuh di Laut Pasang Surut oleh Master Iblis yang dikirim oleh leluhur Iblis Yuan jelas. Dialah yang harus dibunuh oleh iblis, dan sekarang dia telah menghancurkan iblis di medan perang Wanzu secara alami. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Dao Jue Tianzun mungkin algojo, tapi siapa tahu, kekuatan Qin Chen melebihi harapan Dao Jue Tianzun. Perang besar antara kedua belah pihak menarik kita. Ini adalah kemungkinan kedua. Pemilik wakil aula lainnya telah berubah warna. Apakah Dao Jue Tianzun mata-mata setan? Dao Jue Tianzun, sebagai wakil kepala aula Tiangong, telah berteman dengan mereka selama puluhan ribu tahun. Banyak orang bergidik memikirkan bahwa pria sekuat itu sebenarnya adalah mata-mata iblis. Secara tidak sadar ada beberapa penolakan, saya tidak percaya. Selain dua kemungkinan ini, mungkin ada kemungkinan ketiga. Tapi kemungkinan ketiga harus kurang dari 10%, hampir tidak mungkin. Pengrajin kuno Tianzun menyipitkan matanya, dan sebelum dua kemungkinan satu sama lain adalah setengah dan setengah. Jika debu Qin itu benar-benar mata-mata iblis, iblis benar-benar pandai menghitung. Ketika Qin Chen berada di alam Tuhan yang suci, iblis mengirim iblis mereka untuk memburu pria ini, dan kemudian mereka dibunuh oleh orang kuat misterius di Lautan Pasang Surut. Untuk membaringkan putra tersembunyi ini, iblis mungkin telah menyusun rencana mereka bertahun-tahun yang lalu, bahkan dengan mengorbankan daging yang pahit. Suara murid kiri itu dalam. Untuk menyiapkan bidak catur master, dia benar-benar merusak yang terhormat. Sarana klan iblis memang menentukan. Wakil pemilik aula lainnya juga mengangguk. Secara tidak sadar, mereka semua berpikir bahwa kemungkinan pertama lebih tinggi. Bukannya mereka memiliki pendapat tentang Qin Chen, tetapi Dao Jue Tianzun dan mereka sangat akrab sehingga mereka tidak dapat membayangkan bahwa wakil Tuhan di tempat rahasia markas besar Tiangong dan sosok tingkat tinggi Tiangong sebenarnya adalah mata-mata dari klan iblis. Selain itu, bagaimana dengan Penatua Heiyu? Peran apa yang dimainkannya dalam masalah ini? Pada saat ini, darah Ki Guru Surgawi meragukannya. Mereka tidak penting. Pengrajin kuno Tianzun menggelengkan kepalanya, karena ini hanya tebakan saya saat ini. Meskipun dalam narasi Zhenyan di Zun, alasan mengapa Qin Chen memasuki Menara Guyu adalah kekuatan pendorong dari tetua Heiyu, tetapi mereka hanya nomor 2 dalam masalah ini. Mungkin, mereka hanya tanpa sengaja terlibat di dalamnya, atau mereka didorong oleh Dao Jue Tianzun. Tentu saja, mungkin juga mereka juga mata-mata iblis. Semua ini bervariasi. Sekarang, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah untuk jaga Menara Guyu dan cari tahu kebenarannya. Apakah itu Dao Jue Tianzun atau Qin Chen? Kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan tempat rahasia markas. Kata-kata pengrajin kuno membuat banyak orang mengangguk. Untuk rencana hari ini, hanya bisa seperti ini. Ketika guru ilahi kembali,
semuanya akan terungkap. Saat ini, ketiga wakil ketua aula terus duduk di menara kuno dan menjaga gerbang. Pada saat ini, sekali lagi, dia tidak tahu bahwa dia terserap ke dalam lapisan kelima dari alam. Ledakan, kekuatan bergulir ciptaan ditekan lagi. Memasuki lapisan ke-6, Qin Chen merasakan kekuatan penciptaan yang mengerikan. Roh jahat besar membuat tubuh Qin Chen retak. Seberapa kuat? Bahkan jika Qin Chen menyerap cukup banyak roh jahat di 5 lapisan pertama, dia merasakan krisis yang kuat begitu dia memasuki lapisan ke-6. Klik, tubuhnya retak di tempat dan darah berceceran. Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia tidak menyerap kekuatan kreatif yang cukup dan memadatkannya ke dalam tubuh, dia akan pingsan dan kehilangan jiwanya di tempat. Mungkin, hanya surga tertinggi yang bisa menahan kekuatan ciptaan di sini. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Dengan cara ini, guru dewa paling banyak hanya bisa datang ke lantai ini. Qin Chen melihat sekeliling. Setiap lapisan menara Guyu telah ditingkatkan terlalu banyak, yang membuatnya berubah warna dan melihat lebih dalam ke 6 lapisan. Jika itu lantai 7, bukankah hanya yang tertinggi yang bisa membawanya? Mungkin, untuk lantai 6, lantai 7 pasti akan mengalami peningkatan besar. Tidak masalah, karena kita sampai pada tingkat ke-6, kita harus menyerap kekuatan penciptaan di sini terlebih dahulu. Ledakan, Qin Chen duduk bersila dan menyerap kekuatan penciptaan lagi. Awal dagingnya, dengan kekuatan ciptaan yang terus-menerus memasuki tubuh, Qin Chen langsung merasa ada aliran Qi yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Mesin Qi ini, beredar di tubuhnya, dan kemudian terus-menerus berkumpul di jiwa Qin Chen. Ini, Qin Chen terkejut. Kekuatan ciptaan tidak hanya dapat meningkatkan tubuhnya, tetapi juga memperkuat jiwanya. Dan, yang mengejutkan Qin Chen, mekanisme Qi khusus yang dibentuk oleh lapisan kekuatan penciptaan ini memperkuat jiwanya, dan pada saat yang sama, jejak kekuatan secara bertahap berkumpul di alisnya. Di bagian tengah alis, ada perasaan renyah dan mati rasa segera. Apa ini? Qin Chen terkejut. Namun, dia tidak memperhatikannya. Dia baru saja menyerap kekuatan ciptaan di sini. Dengan kekuatan ciptaan yang bergulir mengalir ke tubuhnya, Qin Chen juga menyerap kekuatan asal-usul kekacauan, dan kultivasinya meningkat lagi. 1 hari, 10 hari, sebulan, 3 bulan. Kali ini, Qin Chen berlatih di sini selama 3 bulan. Ledakan, saat itu, langit Qin tidak bisa menyerap debu. Bersenandung, di alisnya, sebuah mata tiba-tiba terbentuk. Tidak. Ini sebenarnya bukan mata di alis, tetapi dalam persepsi Qin Chen, mata jiwa muncul dengan tenang di tengah alisnya. Mata jiwa sangat kabur dan nihilistik. Itu hanya bayangan jalan. Aku punya mata. Qin Chen terkejut. Apa-apaan ini? Qin Chen terkejut dan bertanya pada Hong Huang Zulong dan Sui He Sengsu. Nenek moyang Hong Huang dan Sui He terkejut. Kekuatan penciptaan menyatu untuk membentuk mata. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Tidak. Apakah itu mata ciptaan dalam legenda? Tiba-tiba, Hong Huang Zulong dan Sui He Sengsu saling memandang dan mau tidak mau mengeluarkan suara. Mata ciptaan? Apa itu? Qin Chen ragu. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Namun, saya telah mendengar bahwa mata ciptaan adalah jenis kekuatan sihir khusus yang diakui oleh ciptaan. Itu dapat melihat melalui semua kesombongan, langsung ke esensi. Dan bahkan melihat arti sebenarnya dari alam semesta. Yang kuat di alam semesta tidak bisa lepas dari mata ciptaan. Dikatakan bahwa hanya orang yang lahir dalam kekacauan yang dapat memurnikan mata ciptaan. Namun, di zaman kekacauan kuno, bahkan jika begitu banyak makhluk primal dan iblis yang kacau lahir, hanya sedikit yang memadatkan mata ciptaan, hanya di legenda. Hong Huang Zulong menggelengkan kepala mereka. Apa yang tidak disadari Qin Chen adalah mata penciptaan. Mata ciptaan, Qin Chen menyipitkan matanya. Kedengarannya seperti banteng. Saya harus mengatakan, mata ini, ada hal seperti itu. Pergi. Perhatian Qin Chen, terkondensasi di mata jiwa di tengah alis, mencoba membukanya. Tiba-tiba, tubuh debu Qin, nafas misterius menyembur keluar. Di satu sisi, Hong Huang Zulong dan Sui He Sengsu keduanya agak menakutkan. Bukankah seharusnya, benar-benar memadatkan mata ciptaan? Saya selalu merasa ada kekuatan khusus pada Qin Chen, bahkan mereka berdebar-debar. Hanya saja, ini luar biasa. Namun,
berpikir bahwa Qin Chen dapat menyerap kekuatan ciptaan yang dapat diserap oleh makhluk kacau, Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu agak bingung. Ada begitu banyak hal aneh tentang Qin Chen sehingga kami tidak dapat menilainya dengan akal sehat. Sekarang, Menara Guyu 6 tingkat. Qin Chen dengan gila menggerakkan matanya. Dia mendesak semua kekuatannya untuk membukanya. Tapi, mata ini, sebenarnya tidak bergerak. Tidak, pasti ada jalan. Qin Chen tenggelam. Seni memperbaiki langit. Matanya berkilat. Dalam warisan memperbaiki istana surga, seni memperbaiki langit dapat memperbaiki semua yang ada di langit dan bumi, bahkan langit dan alam semesta. Namun, jika dia tidak bisa melihat asal-usul alam semesta, bagaimana cara memperbaikinya? Mata ciptaan tidak melengkapi seni memperbaiki langit, bukan? Itu mungkin. Qin Chen bergerak dalam hatinya dan mendesak seni memperbaiki langit. Tidak bisa dijelaskan. Dalam tubuh Qin Chen, penyerapan terus-menerus dari kekuatan kreatif yang dipadatkan ke alis, menyatu ke mata jiwa yang tak terlihat. Saat berikutnya, Qin Chen hanya merasakan alisnya bergerak. Ledakan. Mata tak terlihat di tengah alis Qin Chen tiba-tiba terbuka. Ledakan. Tiba-tiba, visi Qin Chen berubah secara dramatis. Dia melihat ke arah kehampaan, dan pada saat ini, roh-roh jahat yang keruh di masa lalu muncul samar-samar di sebuah jalan. Dia juga melihat naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah. Dalam sekejap, di atas kepala mereka, dia melihat bayangan virtual berbentuk naga dan cahaya darah. Bayangan naga dan cahaya darah begitu tinggi dan kuat sehingga menyilaukan seperti matahari. Jalan Zhenlong, Jalan Suehe. Kali ini, Qin Chen melihatnya dengan sangat jelas. Saat ini, Qin Chen tampaknya melihat arti sebenarnya antara langit dan bumi. Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu sangat kecil, yang sulit dideteksi di bawah roh jahat Yuta kuno. Tetapi pada saat ini, Qin Chen membuka mata jiwanya, dan jalan mereka terhenti di langit. Bahkan jika tidak ada kekuatan Qi dan darah, jalan yang mengerikan bergelombang masih membuat Qin Chen jelas merasakannya. Dia menatap langit dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba membiarkan penguasa jurang muncul. Ledakan. Tiba-tiba, di langit, jalan iblis abisal muncul. Roh jahat melonjak ke langit, yang jauh lebih kecil dari jalan naga asli dan jalan sungai darah Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu. Namun, itu masih sangat jelas. Qi jahat berguling dan memenuhi langit, yang jauh lebih jelas daripada melihat penguasa iblis jurang. Ini, Qin Chen terlihat heran, benar-benar terpana. Sebenarnya dia bisa langsung melihat melalui jalan utama yang dihubungkan dengan kuat, serta kekuatan jalan tersebut.